Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan ya selamat melanjutkan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Semoga lancar sampai nanti ya, 30 hari sampai ujung bulan. Dan langsung aja, malam ini bulan purnama di luar. Besok puasa ke-15 ya? Iya. Oke, itu aja sih. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Biru. Seperti biasa sebelum ke cerita, saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa lagi dengan kita berdua di ngobrolin yang horor-horor ya, Bi, ya. Ya. Ditanya enggak, Bi? Enggak ya. Baik. Kalau kalian mau cerita enggak? Iya, mau cerita, Bi, saya. Ini mau ada saya mau cerita. Orang udah kesini ya harus cerita ya, Bi. Iya, saya sambil sering nengok ke sana ya. Betul. Lagi upload soalnya. Ya, ini ada cerita dari Mas Romi di Purwakarta. Cerita horor, Bi. Dia mengisahkan atau menceritakan peristiwa Purwokerto, horor. Bro Ayung. Purwakarta. Purwakarta. Ya. Baiklah. Lanjut ya, Bi, ya. Lanjut. Menceritakan sebuah peristiwa horor yang dialami 7 tahun lalu. Jadi malam itu dia ada di Purwokerto. Angel kan? Purwakarta, malam itu ada di Purwokerto. Jadi siang tadi kata Mas Romi ya, yaitu keluarga istri lagi ada rame dari siang. Soalnya apa? Iparnya itu lagi dilamar, ada lamaran ipar tadi siang gitu ya, ada lamaran. Meriah sekali, Mas, itu sekitar 4 mobil. Kalau orang anak kan ya orang kampung ya meriah banget. Cuman saya sedih, saya juga nggak enak hati. Emang kenapa? Jangan-jangan sampean senang sama adik iparnya? Bukan karena gitu. Saya waktu itu nggak bisa bantu apapun, kan itu bawaannya banyak. Lanjut. Iya, terus harus nyediain minuman dan keperluan yang macam-macam, tapi Mas Romi nggak bisa ngapa-ngapain karena apa? Sakit, dia itu lagi merasakan kakinya itu sakit banget. Jadi sudah 2 minggu lamanya tuh Mas Romi itu menderita ini kayak sakit di kaki loh, Bi. Sakit di kaki, kalau di jalan itu buat jalan susah, sampai diseret-seret. Kadang-kadang dia sampai ini ya awalnya sih Mas Ayu, cuman kayak kebas, pegel, ya kayak orang stroke lah, seperti itu, stroke ringan. Terus tapi saya udah berobat ke sana sini ya, ke dokter, nggak ada kesembuhan. Bahkan sampai mertua pernah telepon, kamu ditanyain aja, mertuanya kan Purwokerto ya, ditanyain aja ke orang pintar, siapa tahu kamu wong bisnis, ada yang nakalin, ada yang jahatin. Saya nggak percaya yang gitu-gituan, tetapi ya memang waktu itu saya harus pulang, saya ngebis bareng-bareng itu susah pak ya, saya jalan sampai ke tempatnya mertua. Nah itu siang itu nggak bisa bantu-bantunya, kan saya nggak enak gitu ya. Cuman kadang-kadang keluarga juga ada yang ngomong, karena saya masih muda, itu suamimu masih muda kok stroke, ada yang ngomong begitu. Itu ada yang malas nggak bantu-bantuin, tapi istri saya ngebelain, enggak, wong dia sakit, diobatin udah, wong itu paling ketarik ototnya, katanya seperti itu, ngebelain. Masih mending sih bilangnya, pateni ya gitu gimana? Ada yang bilang mungkin cuman nggak diceritain di sini, mas saya nggak ngomong. Nah itu saya ingat kejadian siang itu, Mas, ada yang aneh. Saya kan sakit itu kan sudah 2 minggu. Setelah saya pulang dari Bogor, katanya sama bos nengokin tanah yang mau dijual. Itu awalnya dari situlah. Terus kesinian sakit tambah parah. Cuman ada yang aneh, ketika saya kena air wudhu, si kaki itu nggak sakit. Tapi nggak lama, kalau habis sholat wudhu terus sholat itu ya, habis sholat sakit lagi. Nggak sampai 2 minggu itu saya ke Purwokerto itu masih sakit. Cuman lagi siang, lagi banyak orang, banyak tamu, itu ada keanehan yang saya alami. Jadi begini ya, saya kan cuman duduk di ruang tengah. Yo kayak wong tekor katanya, wong sakit nggak ngapa-ngapain gitu loh, Bi. Tapi lama-lama kan saya pengen pipis, wong ada minuman, glak-glak saya minum. Akhirnya saya pengen pipis ke belakang. Ya wis lah, tak seret-seret kakinya, jalan bener-bener diseret, jalan ini kaki kanan saya tak seret-seret. Sampailah ke belakang, sampai kamar mandi, banyak yang ngeliatin, bodoh amat. Yang penting saya pengen nuntasin hajat, mau kencing. Lah, setelah dari kamar mandi, saya tuh papasan sama tamu yang
numpang kencing juga, Bi. Itu ada ibu-ibu yang nggak terlalu tua sih, mungkin umuran 45-an. Itu ibu-ibu kurus, terus pakainya rapi, ya kayak orang kampung gimana sih lagi ada acara. Terus dia bawa anak kecil perempuan, usianya mungkin 5 atau 6 tahun. Terus nanti anak perempuannya itu gitu. Iya, ternyata belum diseletik. Bukan, dia tuh langsung ngomong anak perempuannya, jangan kasihan, jangan digigitin, ngomong begitu sama sesuatu yang digigit, jangan digigitin, kasihan omnya, kasihan, sono, tapi dia ngomong sono, banyak orang, sono, jangan kasihan omnya. Ya tapi, ya saya ngomong sama siapa bocah, tapi dia ngomong pun sambil ketakutan, anak itu ngumpet di kakinya ibunya, terus ibunya langsung kayak dilindungi anaknya, terus ayo, loh, kepipis di luar aja ngomongnya begitu, nggak jadi mapasin saya. Nah itu kan, ya terus jenengan kemana lagi mas? Ya saya masuk ke tempat yang semula saya duduk, cuman saya pikiran, ini bisanya anak ngomong begitu, jangan digigitin, kasihan omnya. Emang ada apa di kaki saya? Saya mulai terpengaruh, jangan-jangan ada orang yang nembak saya, ada yang nyakitin saya, aduh cilaka, kan seperti itu. Akhirnya kalau saya ngelewatin ruang utama, ini lagi ada prosesi lamaran, banyak yang tetua-tua di situ. Akhirnya tertati-tati saya itu keluar lewat belakang, katanya si Romi itu lewat belakang, lewat pintu samping, itu mau ke depan. Saya pikir waktu itu pasti ibu-ibu sama anak itu pasti di luar, ya rombongan-rombongan yang rame-rame itu kan di luar. Saya itu ke depan, itu tretean mana banyak kayu di samping, susah banget saya geser-geser kaki. Terus saya pegangan tiang-tiang jemuran sampai samping rumah itu depan, itu ada ya kerabat lah, tetangga. Mas Romi, jagong gini ke? Ada yang bilang seperti itu, duduk di sini, jangan berdiri capek. Dia tahu saya kakinya sakit, nggak apa-apa, aku di sini aja. Saya ngeliat-ngeliatin, ternyata di kerumunan itu mereka lagi makan, kayak dapat prasmanan begitulah. Saya ngeliat ibu-ibu itu lagi nyuapin anaknya. Saya mau panggil, Dek, ya nggak pantas, cuman dalam hati nengok ke sini kayak saya pengen penjelasan, kamu itu tadi ngomong apa kayak gitu kan. Nah, ketika saya nunggu, ibu saya itu nengok ke saya, pas nengok dia kaget sampai tangannya itu nampel ini piring yang dipegang sama ibunya. Itu ngomong itu keras banget ngomong kayak gitu kan, orang jadi nengokin ke saya kayak saya maling atau apa begitu ya. Tapi saya emang sengaja pengen bocah itu nengok. Ibunya langsung lindungin anak itu, terus bukan dibawa ke saya, malah ke pinggir sebelah sana nggak kelihatan. Makanya wis bodo amat, saya mau nungguin di sini. Wong saya pengen penjelasan kok malah mereka ngilang. Saya kira ya itu tadi tawaran bangku plastik, saya duduk di situ. Sampai acara itu rampung, katanya. Sampai acara itu rampung, ada bawa tentengan segala macam, oleh-oleh dari keluarga kan. Beberapa sudah masuk mobil. Nah saya udah kecewa, saya udah nggak dapat penjelasan, berarti kan saya lagi balik badan, itu jalan yuk, wah kasar-kasar udah sakit. Tahu-tahu ditepuk saya sininya nih, punggung saya ditepuk. Mas bilang seperti itu, pas saya nengok ternyata ibu-ibu tadi, ibunya si anak kecil itu. Nah, saya tapi nggak ngelihat bocahnya, saya kan berat bocahnya ikut. Ternyata cuman ibu-ibu itu, dia ngomong gini, Mas, sampean diakhiri istighfar be Mas, sampean diakhiri istighfar, ngomong Jawa sana bi. Katanya dia sampean punya salah, dia dibanyak-banyakin istighfar aja biar cepat sembuh kakinya. Maksudnya apa bu? Ya wis kayak gitu aja, saya mobilnya mau jalan. Ya saya ngeliatin dia itu masuk mobil, lah di dalam bocah kecil itu di kaca itu kayak gini bi, kayak kamu minta maaf, mau minta maaf. Ya seakan-akan ngomong seperti itulah, tapi dia mukanya juga mimiknya ketakutan. Akhirnya saya masuklah ke dalam. Itu siang saya ngalamin seperti itu. Nah ini kan kembali ke malam harinya ya. Setelah kejadian saya siang tadi itu, malam itu kaki saya lebih sakit dari sebelum-sebelumnya, lebih berat, gendol bener-bener di sini. Ya sakit banget lah di situ. Kalau saya aktivitas lebih sulit. Nah makin larut, beberapa keluarga kadang-kadang ada yang nemenin basa-basi, terus mereka akhirnya tidur, makin malam tidur. Istri saya itu datang, terus saya dipapa ke kamar. Nah itu saya tidur di sana kan, di kamar saya tidur, terus saya itu jam 2 itu bangun, jenggelek bangun, wah keringat saya keluar semua. Karena apa? Saya mimpi di sana-sananya kayak di sebuah tebing, yaitu tapi curam banget, pinggirnya kayak hutan, kayak di perbukitan begitu ya. Terus saya tuh jalan bener-bener tersiksa banget, sakit banget kaki saya. Tapi pas saya ngeliat ke kaki, itu ada
penampakan yang aneh banget. Jadi di kaki itu kayak ada bulu-bulu gembel tebel banget, Bi, dari ujung sampai ke dengkul, bahkan lebih ke atas ke dengkul. Tapi saya nggak bisa ngerti itu apa, kayak bulu tok lemu gitu, gede, gembel banget. Kamu apa? Saya cipat-cipatin nggak bisa, jadi saya cecek-cecekin juga nggak bisa, malah saya jatuh ke jurang. Itu saya bangun. Nah itu pas bangun kaki saya lebih sakit banget, bener-bener sakit banget. Saya bangunin istri mungkin capek juga, dia pulas cuman doang. Anak saya sampai saya bangun mereka juga bener-bener tidur lelap. Akhirnya saya ingat ibu itu ngomong banyakin istighfar mas, minta maaf. Saya minta maaf ke siapa? Saya eling-eling, saya ingat-ingat saya punya salah ke siapa, saya bilang begitu kan. Akhirnya saya banyak istighfar, terus oh iya kalau sakit begini kaki harus kena wudhu kayak yang sebelum-sebelumnya, Bi. Akhirnya tuh saya malam itu paling sakit, paling parah. Saya kasar-kasar keluar kamar, bahkan lewatin beberapa kamar di tembok itu, wow, parah banget saya pegangan begini. Dan yang aneh, ketika ada, karena memang banyak orang ya, itu pintu-pintu kamar itu nggak ada yang ditutup rapat, jadi buka. Itu setiap kusen pintu, saya benar-benar ngerasa ada yang kaki saya itu berhenti dan nggak bisa ditarik. Kayak ada yang pegangan pintu gini loh, Bi. Terus megangin kaki saya, terus megangin pintu, nggak mau. Saya ke kamar mandi nggak mau. Terus pokoknya saya kuat-kuatin, terus lepas, kayak seperti lepas, seakan-akan seperti itu. Sampai beberapa kamar saya ngelewatin hal yang sama saya rasain. Sampai ke kamar mandi, itu ada beberapa saka, ada tiang, ya kayak gitu terus. Sampailah saya wudhu, di sana itu saya wudhu, nggak kencing-kencing dulu, pokoknya saya pengen wudhu biar ini cepat sembuh. Itu kan kamar mandi. Iya. Kamar mandi kan buat mandi, bukan buat wudhu. Bukan buat mandi, itu kan biasanya di bawahnya, di luarnya ada keran yang buat nyuci-nyuci loh di situ. Oh itu bisa buat wudhu ya? Bisa. Berarti di kamar mandi juga ya? Bisa di kamar wudhu berarti. Kamar wudhu. Akhirnya itu ketemu sama mertua saya katanya. Mertua laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Bilang, Rom, tangi Rom, katanya seperti itu, bangun Rom. Iya Pak, kamu kakinya sakit kayak gitu. Aduh diobatin Rom. Iya Pak. Terus ngerti gitu kan. Dalam hati situ nggak ngerasain obat-obatin, saya udah obat kemana-mana gitu kan. Nah itu saya wudhu, ya Allah, bener-bener ketika kena wudhu kaki saya itu hilang, nggak ada rasa apapun. Wudhunya kaki doang berarti ya? Iya, yang nggak urut tapi iya temanina ya. Dari atas ke bawah itu pas sudah kena kaki saya, basuh kaki saya itu bisa enteng, nggak kerasa apapun. Sampai ke kamar pesolatan, saya pokoknya mau sholat malam ini. Saya cari tahu kesalahan saya apa, pokoknya mau pasrah sama Gusti Allah. Pol mumpung ada di sini, mau habis diomongin sama ibu-ibu yang tadi ya. Akhirnya tadi siang itu saya ke kamar sembahyangan, itu kan dekat kamar mandi. Nah itu niatnya saya sholat malam. Sholat apa yang penting 2 rakaat malam. Saya bukan orang taat ya, nggak begitu ngerti kata si Romi. Itu akhirnya dia sholat. Rakaat pertama bisa seanteng-antengnya kayak saya itu mendapat kekhusyuan. Ceritanya seperti itu mas. Pas saya bangun rakaat kedua, ini nyata apa enggak, itu gangguan itu muncul. Saya itu ngelihat di pojok kamar, ini udah nggak konsen. Saya itu benar-benar udah nggak konsen sholat yang benar, yang pasti nggak konsen. Saya tuh Fatihah aja salah terus sampai saya ulang-ulang. Karena apa? Ya mata saya yang lihat di pojokan itu kamar kan kotak yang buat bayangan. Perasaannya itu seakan-akan itu luas Bi, seakan-akan, tapi di pojokan ada makhluk hitam, bulunya banyak, semacam kayak muka, bentuknya kayak kucing lah, ada ekornya, tapi nggak begitu jelas lah. Tapi si gigi itu lu gede-gede banget giginya. Luwak itu. Luwak mungkin, Bi. Iya luwak ya. Iya. Iya, jangan-jangan lu kenapa harus takut gitu. Itu jangan-jangan rasa pandan atau apa ya. Iya, ya anggap saja seperti itu. Takut banget, ngeri banget kan. Horor ya, horor banget. Dia di pojok. Nah, posisinya bukan wujud fisik begitu gelondong gitu ya. Tadinya kayak gelondongan doang hitam, terus membentuk sosok kayak gitu. Jadi nggak begitu ketara lah. Rada membayang, dia tuh gerum-gerum ngeliatin ke saya. Saya mantengin, saya nggak boleh lari. Kalau mau saya dimakan sama makhluk itu maksudnya. Makanlah, saya pokoknya lagi pasrah sama Gusti Allah. Saya pokoknya Fatihah mau saya terusin sebisa mungkin. Lah dia kok miring-miring, perambatan itu geser-geser. Emang beneran luwak itu? Bukan. Makhluk itu yang menyeramkan. Luwak. Ya, kan jadi bayanginnya luwak. Yang ada buntutnya ya giginya juga begitu. Sorry Mas Romi. Nah terus itu ke pojokan.
Kepojokan di pojok yang sama dia juga melit-melit lagi, lidahnya itu merah, itu panjang sampai ke bawah ubin. Lidah merah umum gitu. Umum. Soalnya Kalau yang pelangi hijau atau apa pelangi itu habis makan es krim atau makan permen. mambo ya, gitu, Bi, ya. mambo. Ini kembali ke tadi, Bi. Terus saya, bener-bener saya itu Fatihah nyampe saya selesai, dan ternyata ketika sujud, terus saya bangun itu kan, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya kayak merasa bangga tuh melewati itu. Ternyata itu pikiran saya, gangguan doang. Nah wis, saya donga sama Gusti Allah, minta maaf saya kalau punya kesalahan apa, di mana tempat saya, sampai kaki saya begitu, kata ibu-ibu itu mungkin saya sambung-sambungin lah. Pas udah saya keluar, bahagia banget, kaki saya enteng banget mas, kayak sehat lah, ya habis olahraga gimana sih kayak gitu. Pas saya keluar dari pintunya kan nggak ada ininya, nggak ada pintu, maksudnya nggak ada daun pintunya. Saya ngelenggang baru sekali langkah di jemuran yang di dalam itu, di situ makhluk itu ada di situ lagi, benar-benar melit-melit. Saya nggak ada waktu buat itu kucing, itu luwak atau apa, tahu-tahu dia udah seret plek nemplok di kaki saya. Itu yang di mimpi kelihatannya gembel-gembel doang ya, cuman hitam-hitam. Kalau dia itu giginya itu di atas dengkul begini giginya, terus kayak kaki ini tuh ngelipat ke sini semuanya. Saya tuh teriak-teriak, akhirnya itu membangunkan orang di seisi rumah itu. Mertua kak saya kan lagi pas di belakang ketemu tadinya ya. Kamu kenapa Rom? Ya pak sikil kaki saya pak, kaki saya. Itu teriak-teriak, istrinya juga semua keluar. Akhirnya kayak saya nggak bisa nguasain diri mas, saking takutnya. Tapi ketika kamu istighfar, kakinya nggak ada apa-apa, kakinya kamu kakinya nggak ada apa-apa. Saya lihat kaki saya nggak ada apa-apa, cuman lagi pas pertama itu toh, tapi sakitnya luar biasa sakit. Itu kayak saya itu melayang-layang gitu, kayak orang mau pingsan. Di papa-papa orang banyak karena keluarga masih banyak. Nggak diseret gitu. Hampir. Ya setengahnya diseret. Awalnya diseret. Kakinya angkat, dia kan badannya gak gede, yang nolongin kecil-kecil. Kakinya diangkat, kakinya ke atas, kepalanya dibawa ke kamar. Juga dibawa ke kamar itu kan berarti sekitar saya itu sholat lama banget karena saking takutnya ya, Fatihah juga nggak bener-bener. Itu hampir udah jam 3-an lah segitu. Itu orang di situ banyak, ada yang istri saya nangis, mertua saya ya bikin panik segala macam. Saya itu rasanya tuh sakit banget. Terus bayangannya kayak ada di tebing itu, di pinggir lagi dilendotin makhluk itu. Padahal bisa sekali saya ngeliat orang muter di situ. Nah, terus lama-lama ada yang ngomong, mertua, kayak Simbae teka. Itu mungkin tetangga atau siapa, bapak-bapak tua itu masuk ke kamar. Bapak-bapak tua masuk, itu langsung kaki saya enteng, bener-bener enteng. Kenapa Tong ngomongnya seperti itu? Kenapa? Itu kamu kenapa? Itu langsung kaki saya itu enteng. Kaki saya kok enteng? Situ siapa? Ya mbaknya istri, tapi adiknya mbaknya atau apalah ya, orang situ yang dituakan. Kemudian saya, kamu kayak gitu ya, salahnya kamu sendiri, diinget-inget salah kamu apa kemarin digituin. Dia ngomong seperti itu, tapi saya nggak begitu dengerin. Saya ngelihatnya di tembok, tapi kayaknya yang lihat cuman saya. Makhluk itu di pojok-pojokan internet itu perambat ke sana, muter ke sana. Saya matanya mendelik-mendelik begini, sampai yang lain istighfar rame lah, tapi saya nggak begitu jelas. Terus sampai saya itu dijambak sedikitin sama si mbah itu. Kepala saya itu, rambut saya digini. Hei, istighfar. Kamu diinget-inget, kamu itu punya salah di Bogor. Dia ngomong kayak gitu, Bi. Punya salah di Bogor. Coba diinget-inget kamu ngapain. Terus saya itu dilalai, dipegang bapak-bapak itu agak tenang dan bisa cerita. Saya inget-inget. Bapak atau mbah? Ya mbah itulah. Mbah yang ke bapak-bapakan, Bi. Kemudian saya ceritakan dan baru ingat, Mas. Lagi saya itu keliling-keliling survei tanah. Lanjut. Ya. Lagi si Romi sama bosnya itu survei tanah. Ya, tanah itu nggak begitu luas. Niatnya mau dibangun sesuatu lah, mau dijual lagi sama bos saya. Itu kebun lebat seperti itu ya. Kalau lagi jalan terus sama yang pemiliknya itulah, ibu-ibu sama bapak-bapak, ini lagi ngomong nuding ukuran segala macam. Saya pasti lihat ada ibu-ibu rambutnya kayak ya segini mas, cuman kayak saya bilang kayak mirip kayak noni Belanda, tapi orangnya klopot, kayak kotor gitu lebih. Dan dia itu selalu gendong kucing.
dia tuh gendong kucing warnanya hitam buluk kayak gitu. Luwak kali. Ya luwak itu. Luwak aja wis ya. Di ngobrol kan sah saja. Ganti sesukanya. Iya. Itu lihat ibu-ibu kayak noni-noni tapi kotor, orangnya kotor, bajunya juga kotor, ya baju kayak lostrongan begitulah, rok. Itu ngeliatin, kalau segininya kayak ketutup semak-semak gitu, dia ngeliatin dari jauh kayak marah. Itu tapi nggak ada ekspresi apa-apa, ngeliatin. Saya nyampe narik-narik bajunya bos. Apa sih Rom? Bos itu bos itu bos. Kalau saya nuding ke sana nggak ada. Sudut yang lain ada lagi dia kayak gitu. Nah itu berlanjut bukan cuman di tanah tersebut. Kita geser kan rumahnya orang itu agak jauh dari tadi tanah yang mau dijual. Kita kan duduknya itu saya ngadepnya ke pintu mas. Duduk ngadep ke pintu, jadi dari dalam saya bisa ngeliat keluar. Ini lagi diobrolin, ibu-ibu itu ada tahu-tahu di luar, itu lagi gendong kucing sama. Maka bilang lagi, bos ibu-ibu bos di luar. Dia ngomong nggak ada, saya lihat juga nggak ada. Lama-lama saya udah nggak ngeliat apa-apa lagi, ngobrol juga rada seru, terus harga mau jadilah. Saya kan ada harapan mau buat ini itu kan. Akhirnya saya itu belum pipis, lagi-lagi pipisan banget nih orang ya Bi. Nah itu, Bu, ngapunten Bu, saya mau numpang ke kamar mandi. Oh ya di belakang Dek, silakan. Di belakang. Nah saya mau ke kamar mandi, mau pipis ternyata anaknya lagi nyuci. Ya saya kan nggak enak kan ya, saya mau pipis. Tolong pegangin kan nggak enak. Akhirnya saya, ya wis, ada pintu, saya keluar, saya ke samping rumah, tapi ternyata terlalu lapang. Akhirnya saya nyari tempat yang agak rimbun begitu ya. Itu ada tumpuk-tumpukan batu. Saya kencing di situ. Kalau laki-laki kan habis kencing biasanya ada cengkerek gitu kayak dia. Nah seperti tahu itu mungkin dari tempat yang saya kencingin batu yang kecil itu ada kucing, luwak ya Bia. Ada luwak itu dia tuh bunyi kayak gitu. Itu langsung pencolot, dia tuh lompat mungkin kena kencing saya. Itu langsung kayak itu ibu-ibu tadi dulu marah, nuding saya. Itu saya ceritakin, ya semua dengar di kamar itu, semua dengar termasuk bapak-bapak. Terus ada yang nimpalin loh ya saudara istri, ya gara-gara kamu ngencingin luwak neng, ada yang ngomong begitu. Ya pasti kamu sudah ngencingin itu neng, lama-lama diselentik barangnya macam-macam lah kata mbak-mbak itu. Bukan begitu. Itu dia kalau kata saya yang menurut saya katanya itu yang punya wilayah situ, dia tuh nggak terima tempatnya mau dibangun, jadi kayak ngalang-ngalangin lah. Dilandanya seperti itu, kamu ngencingin ingon-ingonnya katanya seperti itu, jadi nggak terimanya kamu itu nempel itu udah berapa minggu. Terus akhirnya ngomong gini, terus dia ini anak saya itu caranya sembuh gimana mbah? Ya minta maaf katanya seperti itu. Nah saya kan bilang mas si Rominya, tapi harus ke Bogor. Gak usah orang-orangnya di sini ngomong begitu, Bi. Itu semua pada takut di kamar itu loh. Yang bener mbak, iya emang di sini kalian emang gak bakalan lihat ya Rom. Saya juga ngeliat mas. Iya orang Simbang Arang gitu. Iya mungkin seperti itu. Terus akhirnya saya ngomong gimana? Ya udah kamu minta maaf, itu disaksiin orang-orang. Saya ngomong, Mbah, apa Ibu, saya nggak mau ikut-ikutan jual tanah itu. Wong saya cuma kerja, ngomong seperti saya itu kayak orang gila, wong nggak ada orangnya sih biar. Akhirnya itu pas subuh, ada azan subuh, setelah azan itu kakinya turun, coba diangkat, enteng mas, enteng. Terus saya coba ngambil air, kamu minum sendiri sama si mbak itu. Saya ngambil air juga enteng, itu bisa dikatakan sembuh. Tapi saya takutnya nanti balik lagi kan, Mbak ini nanti balik lagi gimana? Udah nggak apa-apa, kamu udah minta maaf. Akhirnya kasih balsem. Iya dikasih balsem. Kalau gigit kan pedes. Jadi aturan, kalau nggak autan biar pahit. Nah itu sopel, iya, autan. Sopel. Kalau sekarang apa ya? Ya seperti itulah. Nah siang harinya saya dapat telepon dari istrinya bos. Rom, kamu kalau acaranya masih lama nggak usah pulang dulu, nggak usah ke Purwakarta, nggak usah masuk kantor. Emang kenapa? Lah bapak sakit katanya. Dari kapan? Dari semalam itu kakinya tiba-tiba kayak gitu, jalan geser-geser kesakitan terus. Ini mau dibawa ke rumah sakit katanya gitu. Cuman Romi nggak
nggak mau ngomong yang kejadian yang dialami. Kasih autan gitu enggak? Enggak. Kasih odol atau apa? Iya. Tapi saya nanya kan, akhirnya itu sakitnya lama. Saya ngomong itu minta maaf tetap nggak bisa Bi katanya. Tapi bisa selesai ketika dia nggak jadi tanah itu dijual, baru bos saya sembuh gitu ceritanya Bi. Berarti itu nyampe besok-besok tanah itu nggak bakalan dibangun di situ ya? Ya mungkin, nggak tahu. Yang jelas nggak jadi dia Romi sama bosnya beli tanah tersebut. Iya, iya. Nah itu kan bisa berlangsung buat Romi, buat orang lain boleh kan nggak tahu. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu nanti tanahnya murah. Murah ketemunya. Kalau isu berkembang ya, apalagi diceritakan di sini ya. Kakinya sakit. Kesempatan baik kawan-kawan yang mau beli tanah itu ada di Bogor. Enggak, itu di Bogor murah gitu. Murah. Seharusnya seperti itu. Baik, itu aja satu cerita dari Bro Ayung. Dari siapa, Mas Romi tadi? Mas Romi. Oke, terima kasih. Semoga cerita ini tetap menghibur kawan-kawan semuanya, dan ya, terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih kawan-kawan udah mantengin sampai menit ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Udah diulang-ulang terus ya. Itu aja. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.